Halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif ya. Kali ini kita lagi ada di Gias 2026 dan kita mau bikin video jalan-jalan dari hall 1 ke hall 10. Lihat ada mobil apa aja yang seru, bagus dan menarik buat dilihat. Jadi kalau misalkan kalian mau ke sini, lihat vlog ini dulu, jadi bisa tentuin mau kemana aja ya. Tapi gua nggak sendiri, biasanya sama Pala, cuma Pala lagi nggak bisa datang. Tapi kita ada pemeran pengganti. Nah, Pala versi kurus. Hai, saya lagi. Anda lagi. Saya lagi. Kita sama John mau muter-muter ya. Ini kita dari pre-function hall 1 udah ada mobil. Ini mana? Ini BAW. Jadi ini namanya Beijing Auto Works. Bukan Bavarian. Oke. Tapi dia ini baru ngasih tahu aja ada brandnya di sini. Oh, berarti dia nggak masuk ke dalam? Nggak, dia belum brand launching. Dia belum apa, cuma nunjukin nih mobil kita punya. Ya. Pamer loh dia. Ada M8, X03, sama yang gue suka ini nih, T01. Oh, dari 3 ini malah kau suka ini? Ini yang paling ganteng menurut gue, T01. Jadi ini baru ditunjukin aja, belum dijual ya. Nanti mereka akan punya acara sendiri entah kapan, tapi intinya mereka udah ada di Gias. Mobil lu mana? Yes, saya juga sudah punya booth sekarang. Wis, John punya mobil baru. Iya. Ya. Lebih tepatnya truk sih. Ya, truk baru, Pak. Nah, di sini datang pertama kali sebelah kanan hall 1 ada Quester. Ada Hino. Sebelah kiri ada Canter. Ya. Dan ini e-Canter yang pernah kita bahas di YouTube. Jadi dia truk listrik. Nah, ini masih salah, ini Yudi Trucks. Yudi Trucks baru Hino ya. Betul. Jadi daerah situ memang untuk commercial car. Betul. Ini ada Isuzu L. Siapa ini? Oh. Jadi sekarang pakai ini, John. Yo, Isuzu Elf Shock Chassis. Pengunjung boleh masuk nggak? Boleh. Boleh. Sementara hari ini masih belum berbayar. Masih aman. Besok bayar. Saya butuh uang. Satu orang goceng lumayan loh. Modal 5.000 lah, oke lah. Nah, kita lihat dikit aja, tapi nanti kita akan bikin video khusus tentang mobil ini ya. Yuk, masuk. Permisi. Welcome. Ini suruh lepas sepatu. Formalitas ya. Oh, boleh nih berarti? Boleh. Beneran? Beneran. Kalau dulu deh. Yo. Nah, kan. Kalau yang punya udah pakai sepatu, gua enak. Ya, aman. Sudah tidak kerja lagi toh, palakmu toh? Iya, ini gede. Dan ini bisa extended cabin ke samping sama ke belakang ya. Jadi tengah sini bener-bener terasa luas. Ya, komplainnya Bang Limo cuma satu. Apa? Goyang. Ya, karena emang ini sebenarnya masih 95% ya. 95, 90, masih 99. Nego sedikit lah 5, oke lah. Ya, 96,4 kali ya. Oke lah, cincai lah itulah. Jadi ada beberapa nanti akan diubah lagi karena ini ngejar Gias. Iya. Iya. Anda tahu banget ya. Termasuk juga ini masih agak goyang. Dia harusnya bikin yang mountingnya keluar, cuma katanya nggak sempet. Nah, ini ini adalah kulkas yang sudah dibuka 2-3 kali dan selalu ambil barang dia. Nih, ada yogurt. Sen, buat lu, Sen. Ya kan. Jadi buat para brand buat makanan Tuhan. minuman, ya. Ambil terus Bang, ambil terus. Ini tempat tidurnya 2 untuk dewasa sih 1. Heeh. Itu buat anak bocah-bocah 2. Oke. Nah, itu buat si Jul tuh. Lompat dia si Jul. Ini buat apa? Kameramen. Nggak bisa buat tidur? Bisa, nanti dia flat jadi tempat tidur buat satu dewasa lah. Farhan bisa lah sini sebiji. Cakep. Sebiji Farhan bisa. Sebiji Farhan ya. 2 biji Farhan Nggak bisa. Kok jadi aneh ya? Udah. Terus di sini ada Varizon ya, John. Mobil komersial listrik. Ini bisa, John. Ini bisa. Ini tuh mau ngelawan siapa tau nggak? Apa? Ini mau ngelawan Sprinter. Bukan Mitra EV ya? Secara size ini jauh beda sih. Jadi kemarin kan Fadlizon Tak terikat, biarkan ya. ini beneran slip of tongue ya. Varizon itu udah launching yang sana tuh ya. Ini versi yang lebih mewahnya. Mungkin kalau high S itu high S Premio ya. Bisa, Nah, betul. ini versi yang lebih bawahnya lagi tapi sama gedenya. Dan dia itu ada 1, 2, 3, 4, 5 baris kursi. Gokil loh. Dan listrik full. Iya, dan ini kalau dipotong atas ya, naikin bisa jadi camper van. Makanya ini cocok. Cuman aku lupa dia punya maksimal KM berapa ya? Nah, nggak tahu. Nih,
Jarak tempuh 410 kilo, baterai 78 kWh. Ini khususnya pickup. Ya. Ini ban fan ini pickup kan? Ya. Dan dia tuh panjang banget. 2 ton. Panjang Coba banget. kau gila. tengok dia punya ban. Kau tengok proporsi bannya. Wih. Jauh ya. Feelingnya Bang Ridwan, kau bisa nggak buat manuver pakai inian? Tergantung depannya berapa banyak beloknya. Gininya ya? Kayaknya sih harusnya panjang lah. Harusnya ya. Panjang, patah lah beloknya lah. Kayak bus kan. Farijon ganteng dia punya depan. Kita lihat baik ya. Yeah. Aletra lagi ada apa? Launching. Nah, di baik ada baik T1. Ini baru keluar harganya. Berapa? 370 juta. Dia mau lawan siapa ya? Dia ini kayak Ionity lah kali ya. Oh. 400 kilo range-nya. Dan dia bisa parkir otomatis. Oi, selama ini baik selalu identik sama mobil yang garang ya? Iya. Sebenarnya kalau di China namanya Arcfox. Oh. Tapi maksudnya jadi baik. Dan namanya T1. Kayak Jetour. Aku baru bilang mirip. Nah, makanya yang tadi di sana tuh ada BAW T01. Ada apa dengan T? Ada apa dengan T sama T2? T itu apa Nggak sih? tahu. T itu Tangguh. Tuh. bukan. Habis es soalnya kan. Lihat yuk, dalamnya yuk. Dalamnya sih lebar ya, gede ya. Mewah, Cok. Mewah, bagus. Jadi dia udah fiturnya paling mantap tuh adalah automatic parking. Automatic parking. Jadi kita masuk ke mana ya? Ke Emang sini. bisa? Parking assistance. Oh. Nah, parking in atau parking out ya? Memang bisa, Cok. Iya, tuh. Atau kita bisa cari parkir sendiri. Oh. Mau parkir di mana? Sini ya, misalkan ya. Nggak bisa, ada orang. Nah, nggak bisa. Ya pokoknya gitulah. Untuk harganya ini kategori yang good price, overpriced, underpriced. Masih belum tahu ya, karena gue masih coba dulu. Wes. Karena mobil sebanyak apapun fiturnya, kalau dipakainya nggak enak ya nggak enak aja. Kapan rencana mau test drive perdana? Ya tahu, nggak tahu. Kan Oke. tunggu pinjamannya. Ya tunggu. Subaru punya Subaru Outback 1 miliar. 25 juta. Mahal ya? Fiturnya apa? Nggak tahu. Dia pasti all wheel drive. Oke. 2500 cc. 187 254 Nm. Berarti dia tidak turbo. Kenapa mahal sekali ya? Bentuknya suka nggak? Untuk kalau aku pas lihat dari luar aku suka. Pas aku tengok harganya aku kayak oke gitu. Emang kayaknya kita belum saatnya beli mobil 1M, John, berarti, John. Ya. Lihat dalam yuk. Dia nggak hybrid loh, padahal loh. Subaru Dia- brand apa sih? Brand dari mana sih? Jepang. Oh. Tapi Subaru itu sebenarnya ya, dia tuh emang terkenal dengan rally-nya, dengan light off-road-nya. Oh, speed rally. Ya, salah satunya juga ada speed rally, ya. Berarti penggemar dia WRC lah, zaman dulu. Cuman kalau yang Outback ini kayak ada Subaru Legacy, ini versi yang sedan ya. versi yang lebih tingginya, bukan tinggi SUV-nya lah. Jadi orang-orang Jabodetabek kalau beli ini tuh kenapa? Karena suka dengan Subarunya, Oh, oke. lumayan sih harganya. Agak shock gua. Oh, kok jadi shock sampai aku? Tapi dia harus lebih mahal dibandingkan dengan Impreza Wagon. Tapi kan itu Imprezanya WRX, versi yang kencengnya. Oh. Ya, tapi udahlah. Nah, ini ada DVSK. Aku ada hadir pas dia launching perdana. Di mana? Di mall apa itu? Ini mobil harganya 499 untuk 1000 orang pertama kalau nggak salah. Betul. Dia pas launching itu dia ada pre-order DP 5.000 itu apa sih? 5.000. Lo pesan? Belum, Pak. Saya gila uang goceng ini sih ekonomi ya. Interiornya so far so good ya. Bagus kok. Cuman kenapa logo ini seperti ini ya? Ah, ini tuh tau gak mirip apa? Apa? Aku pernah nengok DWSK Glora Mhm. sama DWSK kawan-kawannya, yang tipe-tipe itu mirip kayak gini. Enggak, ini desain udah modern. Tapi setirnya kenapa begini ya? Itu sih, ini setirnya mengganggu sekali gitu loh. Oke. Desainnya. Ya nggak sih? Agak. Aku tidak tahu kalau kata awam ya. Heeh. Aku kayak kerasa kurang itu sih, Nggak kurang matching premium gitu. gitu loh. Iya, nggak matching aja Karena sih. secara interior udah oke. Interior udah oke. Gede, Bagus. gila kau.
Nih, lihat nih. Oh, semuanya empuk-empuk. Even di sini tuh empuk nih. Biasanya kan sini suka plastik ya. Iya. Ya baru sininya empuk. Ini empuk, bagus. 4 sampai 9 ya? Ini ada layarnya di belakang, ya. Oke loh. Cuma kenapa setirnya ini bikin turn off ya? Turn off. Turn off. Deal breaker. Oh, deal breaker ya. Turn off. Oh ya, oke lah. Ya udahlah ya. Yuk. Ya udahlah sebelah, ya. Yuk. Terus di Aletra. Tahu Aletra nggak? Aku tahu. Mobil brand Indonesia. Sebenarnya ini masuk mobil nasional apa nggak menurut lo? Bolehkah kita banggakan dia pakai karya Indonesia, boleh? Karena emang brand mobil nasional itu masih belum jelas definisinya apa. Ya kan? Kalau versi Baripan apa? Nanti panjang lah. Tapi mereka baru ngeluncurin L7 EV. Ini boxy ya. Ya udah pokoknya begitulah. Dia van dan kayaknya di bawahnya L8. Masa lebih murah. Sebelahnya nih Ford Ranger Titanium. Oh. Buat apa? Ini biar bikin gitu. Tidak serius. Buat apa fungsinya? Ini bisa buat bikin Roof rack. roof rack nyambung ke depan. Sama kalau lo lagi bawa orang, nah ini buat jadi pengamannya. Kalau kita ngebut, tambahin downforce. Nah, yakin. Keren ya? Keren ya? Jadi dia baru launching kemarin, ada Ranger Titanium sama Namanya apa? ada Ford Ranger Titanium. Nah, apa nama barang ini? Bumper. Crossbar. Crossbar. Ya, Oke lah. seru ya. Ganteng sih. Oke lah. Gue pengen ininya aja sih. John, Hoi. ini mobil sama Raize milikmu itu Mirip. lebih murah ini. Serius kau? Hybrid pula 299 juta hybrid. Race di awal berapa sih harganya? Race Race pertama berapa? 300 lebih. Hybrid. Hybrid. Lihat dalamnya ganteng banget. Sumpah. Duduk John. 3 juta. 299. Oh, ini kayak apa? Kayak Lamborghini. Urus Serius kau? hybrid. Irit banget. Dia bisa apa? Dia klaimnya berapa kilo? Klaimnya? Ya, hybrid pasti irit lah. Oh iya. Nih, John, pegang John. Iya, kulitnya bagus banget. Wah. Coba pencet tombolnya. Kan dadaki, Bang. Oh iya. Tekan-tekan aja nyobain. Emang apa yang kau rasakan jadi tombol-tombol ginian? 299 sudah ada. Tuh sampai ke belakang. Siapa yang akan dibantai sama dia? Raize, Rocky, Ras. Ras enggak lah, 7 seater lah. Termasuk juga Cherry Tiggo Cross. Kena juga. Iya, 299 kayak gini, gila loh. Tapi kan kelasnya lebih ke arah apa sih? ADAS-nya lengkap, level 2. 299 sih gila sih ini Ini mobil ganteng sih. sih, boy. Ini apa? Panoramic sunroof. Sunroof sampai ke belakang tuh gede banget tuh. 299 juta coy. Tapi yang kita pakai sekarang ini spek yang tertinggi kali ya. Enggak, cuma ada satu spek. MG Morris Garage. Elektrik ya kursinya? Oh ya, udah. Woi. Depan, belakang, ya dua. Dia nggak naik turun. Dia cuma maju mundur. Enggak dong, pasti naik maju, pasti naik turun dong, nggak mungkin nggak. Bukan yang bawa ke atas ini dulu. Ada nggak? Oh iya ada, sorry. Oh, ada kan? Punyamu? Nggak ada. Oh satu doang sini. Yaudah lah, 299 ah. Kok ini nggak viral-viral banget ya? Kok nggak viral-viral banget ya? Nggak final-final maksudnya? Nggak viral. Nggak viral. Ya nggak tahu. Jadi tugasnya MG bagaimana membuat mobil ini viral. Karena waktu kita lihat langsung kayak wow. Ya, Amazing. kayak kurang ya dia punya campaign. Aku sebenarnya nggak tahu loh. Nah sekarang tahu kan? Tahu. Ini Nah, bagus loh. itulah. 300 juta, Cok. Gelo. Yuk, sekarang kita ke sebelah yuk. Ini mobil termahalnya Volvo EX90. Ini yang udah gua cobain di Amerika waktu itu. Anjay, Amerika, Cok. Bukan Klaten, Pak. Enggak, waktu itu ke Amerika buat nyobain ini diundang Volvo. Ini versi yang paling rendahnya nih, bisa dinaikin dia. Ada Airsus-nya. Yang Indonesia ini mau jual juga. Lu jadi jual hari ini. Sama nggak? Nah, coba kita lihat. Sama nggak? Ayo, Oke. coba lihat. Dalamnya dong. Nih. Pintunya berasa premium, Cok. Anjay. Dulu gua coba setir kiri, di setir kanannya. Lu pegang dong ininya dong. Apa? Kayunya dong. Oh, kayu. Kayunya dong. Pegang kayunya.
Tekstur Dan banget ya. ini audionya bagus pakai banget. Salah satu mobil dengan audio terbaik lah. Yang lu coba di Amerika tuh yang kayak Setir gini kiri, nggak? persis. Kayak gini persis? Iya, tapi interiornya warna putih. Oh. Ini bagus pakai banget. Mereka mau jual berapa nih? Ini kalau nggak salah harganya sekian. Tolong diisi. Ini mobil sih, wah gila. Impian. Nggak, apa hebatnya sih? Lu mesti coba jalan deh, ini mobil enak banget. Kan lu di Amerika kan highway-nya kenceng-kenceng nggak masalah. Lu kok pakai buat di sini gimana? Enak juga pastilah. Oke lah. Enak juga pastilah. Karena XC90 itu, kata anak-anak kantor gua, dari sekian banyak mobil yang udah dicobain, itu adalah mobil yang paling enak dipakainya. Paling nyaman. Dia semua coba dan semua ngomong no debat. Itu Iya. nyaman. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu? Betul. Nah, Hyundai karena mereka bawa banyak produk baru, meskipun tidak ada yang dijual. Maksud lo? Jadi, ini baru. Oke. Staria tapi EV, tapi belum dijual. Buat pamer doang. Dilihatin aja. Staria elektrik. Ngecasnya di depan sini nih. Oh, Indra. Tuh. Di depan casnya. Belum dijual kan ini kan? Ya, belum dijual kan? Masih pribuk. Pribuk. Harga udah ada. Belum. Kayaknya belum deh. Tapi kayaknya udah ada. Masih pribuk. Ah, ini 1,4 M kan? Ya, masa Masih pribuk. yang lebih sel tuh yang itu. Nira. Nira ya. Clarence. Iya. Clarence. Ya, ini ada Stargazer Car Stance X. Tapi ya kita udah tahu seperti apa. Ini ada Neira Prototype. Jadi ini adalah EV, basisnya Kia. Kia Carens. Tapi boleh dipakai satu Kia, grup. Kia itu punya Hyundai. Oh iya, wow, tahu aku. Kia dulu pernah mau bangkrut, diselamatin sama Hyundai, dibeli, dan akhirnya mereka sekarang barengan. Oh, nice. Gitu, long story shortnya ya. Jadi mirip banget sama si Carens EV, cuma bedanya depannya ada garis-garisnya. Dan sama, nggak bisa dibeli juga. Nggak bisa. Cakep. Saya Yang bisa di pre-book dan sudah ada harganya. Bentar, ada yang foto. Enak ya, tengahnya kosong gini ya. Enggak, aku tuh penasaran. Bang Ridwan, Ah, sewa booth di Gias tuh nggak murah loh. ini kan hari pertama, khusus Media Day. Habis itu, Besok pasti banyak. mobilnya banyak. Banyak. Bisa dibeli nggak? Bisa. Ah. Ini Ioniq 9. Ini mobil bagus banget juga. Harga 1,4 M. Sudah bisa di pre-book dari sekarang. Full EV. Dan lihat nih mobil tanpa spion. Apa namanya ini? Kamera. Buka dong. Ininya. Ah, ah. Sini, lihat deh. Oh, Keren ya? wow. Oh. Oh, di sana saya lihatnya. Awalnya gue pikir apa sih, ya begitulah. Tapi setelah lu pakai mobil yang kayak giniannya, itu pas malam bagus sih. Pertanyaan, sebenarnya ini penting nggak sih? Masalahnya ada di regulasi. Beberapa negara belum keluar regulasi soal spion digital. Sebenarnya kalau regulasi oke, penting nggak? Penting. Visibilitas di malam hari lebih bagus pakai ini. Oh, jadi kalau kamera ini ada fitur spesial. Mm-mm. PT kita bisa kasih, gue punya mobil murah nih. Mm-mm. Gue Bisa. cari yang plug and play untuk ginian. Bisa, cuma pasti nggak proper lah. Oh, oke. Tengahnya lihat dong. Nih. Wow. Keren ya. Dengan 1,4 miliar Anda bisa memiliki mobil ini. Wow, murah. Murah. Karena Palisade Hybrid 1,3 sekarang. Jadi nambah 100 juta dapat ini. Full EV. Bebas ganjil genap. Dan gue yakin pasti lebih enak daripada Palisade. Oh, kau Palisade nengok, aja udah enak. kau nengok apanya? Ya, gue baca-baca reviewnya aja. Gila ya. Mewah sih. Nah, ini Ioniq 3 N-Line, tapi belum keluar sayangnya. Baru di preview aja. Ganteng loh. Ganteng bener. Feeling lu dia di harga berapa kan worth it? It should be under Ioniq 5 ya. Pastilah. Ioniq 5 berapa? Ini di bawahnya. Kasih angka. Mungkin di bawah Kona. Kona kan 400-500. Mungkin ini 300-400 kali ya. Dia lebih kecil kan dibanding Kona kan? 300 ganteng sih. Ganteng ya. Ganteng banget sih. Nah, ini ada Xpeng. Ini sayangnya nggak bisa dibeli, John. Kenapa? Boleh masuk nggak, Mbak? Boleh. Oh, yuk masuk yuk. Emang tuh nggak boleh? Yang kanan boleh nggak? Bisa dibuka nggak? Gimana caranya?
Oh, ada. Ini beneran boleh masuk nih, Mbak? Boleh masuk beneran? Boleh. Boleh masuk, Cok. Boleh, ketemu aja yuk. Yuk, coba yuk. Enggak, ini Jing. ini serius bisa pakai atau cuma hiasan? Nah, lu nanya gua. Kalau Nggak dipakai tapi nggak di Wow. belum ada di Indonesia sama Oh. belum ada. Ininya mana setirnya? automatic Nanti yang voice talking. ya, dari server Cina yang pusatnya yang Oh, ini karbon semua loh, John. jadi Aku- nanti tinggal masukin mau kemana nanti diarahin dari pusat Tapi jujur, kursinya kurang nyaman. Dia sangat-sangat ya. Heeh. berarti fungsi penting. Nyaman nomor 2, berarti nyampe yang cepet. Iya. Berapa Mbak harganya nih, Mbak? Belum ada ya? Kapan adanya? Di Cina juga belum ada katanya. Wow, ini keren sih. Kau berani tidak? Tergantung. Tiba-tiba nih, Mm-mm. launching perdana, Xpeng ngundang lu. Pakai ginian, dijenak lu pakai nggak? Tergantung. Apa? Gue mesti lihat dulu. Kalau di pesawat tuh, pesawat kecil, ada parasut kalau buat darurat. Kalau dia lagi darurat tiba-tiba ada pencet parasut, tes Betul. gitu kan. Aduh, kepentok lagi sakit. Ini keras, weh. Keras. Kursinya aja ini macam kau tuh apa dak? Macam busa keras kau tuh dak? Ya kalau misalkan ada parasutnya begitu, gue berani. Oke. Jadi pas ada failure, gue tinggal pencet terus parasut keluar. Taunya parasutnya fail. Tamatlah sudah Cerita kisah kami. Kok Anda nyadar nggak? Dari semua mobil yang di review, Bang Ridwan paling lama tuh cuma duduk di sini paling lama. Kapan lagi ya kan? Apa sih nama bang ini? Ini namanya Xpeng Copter. Yuku. Apa sih Kak. namanya, Mbak? Xpeng X2. X2. Oh. Xpeng Copter. Makasih ya, Mbak. Kasih Pak. Alamak. Gak gitu cara keluarnya. Kakinya dulu. Aduh. Ah, ini robotnya nih. Jadi, John, Oi. waktu pertama kali robot ini muncul, Aha. jagat media Cina tuh heboh karena Kenapa? gerakannya mirip banget sama orang. Gerakan ya. Iya. Oke. Saking miripnya dan dibilang ada orang di dalamnya, di Dibuka. depan panggung dipotong, John. Buat ngeliatin bahwa ini tuh robot bukan orang. Gelo. Jadi ini exoskeleton tapi dalamnya dikasih kayak busa gitulah. Jadi kayak pas gerak tuh jalan kayak orang. Sampai dikira kayak orang. Kenapa perusahaan Cina yang dia punya mobil selalu ada satu yang bikin robot ginian ya? Iya. Dan pertanyaannya, mengapa mereka membuat robot ada payudaranya? Apakah fungsi payudara pada robot? Apa namanya, airbag. Ingat nggak kemarin kita ketemu robot yang bokongnya besar sekali. Itu berapa ingat? Baterai. Baterai. Cadangan baterai 1, cadangan baterai 2. Iya ya, kenapa nggak ada yang cowok ya? Ini namanya Xpeng GX ya. Maaf ya, Mbak ya. Terus tau nggak, ini ada biru-biru ini apa? LED? Kenapa ada birunya seperti ini? Ini listrik katanya. Enggak, salah. Apa? Masa lupa sih? Jadi kalau di Cina itu kan udah ada autonomous driving yang udah lebih dari level 2. Ah, Artinya lu bisa masukin tombol pencet kemana, dia akan jalan sendiri. oke. Nah, di sana regulasinya kalau mobilnya jalan sendiri, biru-biru ini harus nyala depan belakang. Oh, yang viral di TikTok yang apa nyetir tanpa ada yang ngebudiin. Yes, kalau Ini. itu lagi jalan, nanti dia ada biru-birunya ini. Artinya lagi jalan autonomous drivingnya. Nice. Menurut Anda, Ah, bisakah dia seperti ini di Jakarta? bisa. Serius. Kita kan lihat di Tol. Cina, enggak dong. Kita kan lihat, tidak semua tempat di Cina itu tertib. Even di Cina. Ada banyak yang ada motor listrik lah, apa inget nggak? Betul. Tapi bisa kan? Indo pernah ada belum sih? Kan kita kemarin ke Cina kan? Betul nggak? Di Indo udah ada pernah belum yang kayak gini full automatic jalan sendiri itu? Coba komen di bawah, udah ada belum? Sekarang kita ke Kia. Ini Carens yang tadi gue bilang tuh. Yang dipakai Jadi untuk kanan. Neira, Betul. ya kan? Sama kan lampunya? Ye. Coba beda depannya doang. Ini John. Ini mobil. Sebenarnya nih kelasnya kayak kereta HRV. Oke. Tapi secara looks kayak CR-V ya. Ye. Agak membulat, agak. Kayak kelasnya di atasnya gitu loh. Aku suka model yang agak sedikit boxy dikit lah gitu loh. Ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah startnya 360-an. Saya 479. Masjidnya 15.
enak sama yang dipakai kereta. Tapi looks-nya gila, ganteng pol ya. Gagah sih. Ganteng ya? Ini sama yang di sana berbeda ya? Beda. Oh. Nih, lihat interiornya. Interiornya juga ganteng pol, John. Nih, dalamnya gimana? Ganteng ya? Ganteng. Aku mulai ngerti yang kau bilang. John, dalamnya ini udah bagus, ininya nih kayak agak turn off. Iya. Nah, ini versi yang turn on. Cak. Aku ikut dia ya. Dia ngomong turn off loh. Ya maksudnya padu padannya pas lah. Oh, gitu. padu padan. Ya, bilang Cakep. lah. Atasnya juga tuh lihat tuh. Panoramiknya sampai ke belakang ya kan. Desainnya tuh pas gitu loh semuanya. Dia monochromik ya, hitam putih. In a good way. Terus nih, coba headrestnya. Headrestnya tuh kayak kursi kantor tuh. Oh, Enak banget. kursi gaming yang gini Nih, loh. Ini nih yang jaring-jaring gitu. Iya. Enak banget. Dia kira-kira udah ada itu belum sih yang fitur yang panas dingin itu? Panas dingin ya. Mesti dinyalain sih. Tapi biasanya kalau Hyundai Kia tuh suka ngasih pendingin lah minimal. Biasanya. Biasanya. Gagah aku suka. Keren ya. Sama ini pasti lu suka nih. Oppo. Ini versi yang EV-nya. Karen CV Konsep. Dia cuma beda aja di bagian bawah sama atasnya tuh. Iya. Nggak ada garis-garisnya. Tapi Betul. ini John, ini pasti lu seneng nih buat. Aku dari tadi tuh bilang ini kota tuh apa? Wah, ini namanya PV5. Dari dulu masih konsep ya. Padahal udah dijual di Eropa. Punten. Ini tuh blind fan ya? Iya. Enggak blind fan. Sini. John. Sini dulu, John. Woi. Sini dulu lah kau. Oppo. Sini dulu lah kau. Mana. Wuih, Nih, gagah cok. ini mobil yang depan lebih tinggi dibanding yang belakang. Oke. Pernah nggak ada mobil yang segini ekstrimnya depan sama belakangnya? Seingat aku pernah ketemu satu kayaknya VW itu sih, VW Caravelle. yang gede itu. Sama ini nih. Kacanya besar sekali. Iya. Ini dari tadi kelihatan ini kaca ini. Iya. Kalau pecah ganti berapa ya? Feelingmu ini buat siapa sih? Yang pasti bukan buat gua. Kenapa bukan lu? Keluarga besar. Coba ya kalau gua minta bisa dikasih nggak? Dia udah boleh beli. Pre-book kalau nggak salah dia akhir tahun lah baru bisa. Cuma bentuk luar dalamnya gantengnya pol ya. Dia mau lawan siapa sih? Foxy. Darion? Mungkin ini Mitra EV tapi versi yang lebih high end. Kayak misalkan nih kalian punya startup yang high end banget gitu misalkan. Butuh prestis. Yes. Rejuve gitu kan. Yes. Kan brandnya tuh jus mahal. Oh, premium. Nah, Oke. mau punya mobil bak atau enggak itu Eka Hospital ya kan. Tuh, bikin kayak begitu. Buat ambulans Ini bawahnya udah ganteng loh. premium. Dan ini EV. Berapa kilo ya? Mesti kita cek. Sekian jarak tempuhnya. Teng. Nah, enak ya, ada editor. Maxus nggak ada yang baru, tapi ada ini John. Oppo. Ora. Nah, ini juga GWM tuh punya ada tank 300 baru yang warnanya sand beige seperti ini. Sama ada yang Black Warrior. Dia hitam semua lah. Tank 500-nya. Boleh dilihat Mbak masuk? Boleh ya. Ini lo tau Ora Good Cat gak? Oh ya, Good Cat yang lucu. Ora lucu. O3. Lucu. Nah, ini versi crossovernya yang lebih tinggi. Ganteng ya ternyata. Lihat langsung ternyata lebih ganteng daripada di foto ya. Ternyata lebih besar dari dugaan aku. Iya. Kayak Porsche 911. Tapi gue lebih suka ini sih dibanding itu. Ini kayak proporsinya lebih pas. Iya. Ini Iya nggak? ini lebih kayak Porsche. Tuh. Ganteng sih. Jadi Ora. Nih, belakangnya gendut. Itu lampu remnya di mana? Sini Sini. Atas, di kaca. Astaga dong, ngapain coba? Iya, emang begitu dia desain ya. Oh. Bagasinya udah lebih gede daripada Ora Good Cat. Ora O3. Ini Ora 5. Harusnya ini namanya kalau Ora 5 berarti 4. Kok bisa 4? Oh. Bukan 5 kan? Betul kali. Bapak-bapak kali ini. Kita masuk ke dalam yuk. Ih, imut banget gitu. Lucu banget loh ini loh. Ih. Apa nama sebutan ini sih? Leather, bukan. Bukan, ini tuh kayak Cotton. apa sih ya? Kain. Dia kain. Tapi motifnya kayak
Brand apa ya? Aku pernah lihat kayak ginian. Aku lupa apa nama brandnya. LV. Bukan. Bagus loh. Bagus ya, cakep ya. Dia retro, ada kesan-kesan retronya. Lihat deh. Tuh, stikernya di sini ya. Cakep bener. Kau nengok knobnya dia, alamak, imonnya. Cakep ya. Ada aura-aura retronya sih. Heeh. Wish. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Aku suka interior putih. Gua seneng sama nuansanya itu loh, langsung kayak lu misalkan di luar lagi bad mood apa pas masuk ke dalam tuh Iya, kayak iya. "Ih." Fun. Berapa sih, Bu Jun? Apa sih ini Louis Vuitton ya? Apa sih? Yang kotak-kotak begini? Ya, benda-benda inilah namanya. Gua nggak pernah beli barang-barang mahal seperti ini, jadi yang tahu ya komen aja lah. Dia mau jual berapa ya? Nggak tahu. Kayaknya ini harusnya lebih mahal dibanding itu 300 Pastilah. jutaan. Ini mungkin bisa 400 jutaan sih. Tapi 400 juta menurut gua ini layak sih interior kayak gini. Kalau Dan ada- kursinya enak banget. Iya. Kursinya lembut, Istilahnya apa sih kursi yang bolong-bolong ini? perforated. Perforated. Ya. Saya suka ini. Cakep ya? Cakep. Cakep ya? Nah, ini Chang'an. Dia baru launching nih, Nevo. Oh, ini baru. Harganya 309 sama 359. Apa nama warna begini, Bang? Apa? Warna yang putih tapi mengkilau-kilau gini apa namanya ya? Pearl. Pearl. Oke. White Pearl. Harganya 309 dan 359. Dua varian. Oke. Hai. Dalamnya, oh ini mirip-mirip kayak Bike T1 tadi sih. Kalau gua lihat ya. Oh, di PAL S05 yang baru juga ada. Dipal itu adalah grupnya Chang'an. Chang'an tuh ada beberapa brand. Ada Dipal, ada Lumin, Oke. ada Nevo, ya. Kita lihat Dipal. Kalau Dipal nih yang lucu adalah itu S07. Ini S05. Oke. S07 itu ada versi Mazda-nya. Oke. Mazda E60e. Mazda 60e. Nah, ada versi sedannya dari S07 namanya Chang'an Dipal S7. Oke. Itu jadi Mazda 6e dan itu baru di launching. Mereka masih satu. Bukan jadi satu. Kayak Satu ibaratnya Avanza Xenia. Ah, oke. Versi murah siapa? Versi murah ya Dipal. Dipal aja dong. Oke. Tapi sebenarnya basicnya sama. Kacanya bagus betul. Apa Iya. nama kaca itu? Frameless. Frameless. Cakep ya. Nih. Kalau BYD pernah lihat nggak? Yang mana? Kan bisa muter-muter. Kalau dia bisa arahnya kemana? Bisa digeser-geser. Oh, tadi padahal gerak sendiri ya. Heeh. Cara geser gimana nih? Lupa gua. Dia Open selalu pro source, ya. kepada Anda berarti. Ya karena kan kita yang nyetir. Masuk akal. Misalkan lu pengen nonton atau apa, aduh gue lupa lagi caranya. Terakhir pinjem. Tapi bagus S07 sih. Kalau Lu tipe yang fans dengan kaca yang frameless atau ada frame-nya? gue suka yang frameless, Lebih keren. tapi ada plus minusnya. Apa minusnya? Minusnya biasanya peredaman kabinnya nggak sebagus yang frame. Jadi dia harus agak ekstra sebenarnya dan juga perawatan sih. Resiko rentan pecah. Resikonya juga tinggi. Harganya juga pasti manusiawi dong. Belum tentu. Tapi mendingannya S07 kalau gua. Sekarang harganya mirip. Tapi aku sangat pas lihat ada kaca gitu kayak berasa mahal. Itu juga sama. Oi. Mobil sana S07 sama S05 bedanya nggak nyampe 100 juta. Dia bisa makan di sendiri dong ya, mending nambah dikit ya. Makanya. Tapi ini langsung terasa murah kalau kita bandingin sama yang Mazda. Kita kesana nanti. Kesana. Jadi Nissan Fairlady Z yang masuk ke Indonesia itu spesial karena ini adalah varian facelift yang new model. Jadi bempernya dia beda sama yang lama, lebih klasik. Ganteng ya? Kayak tahun lalu juga ada ini ya. Ada nggak sih? Lupa Lupa. apa? Mirip-mirip sih. Ya pokoknya inilah. Harganya tadi gua nggak ikut press conference-nya, jadi kalau ada taruh sini, kalau nggak ada ya wes, berarti bisa di pre-book aja. Kuanteng Pol, warna hijau lagi. Ini juga ada ID Bus, tapi dia tengahnya sekarang pakai kursi yang kayak gini. Sorry, ini ID bus yang sama kayak yang warna kuning menyala itu nggak sih? Iya. Cuma ini versi warna hitamnya. Bukan hitam sih, abu-abu ya. Kok? Weh. Wih. Oh bisa gitu? Apa tuh, Cok? Iya ini
Tapi ini sebenarnya karoserian ini, maksudnya bukan bawaannya, dikreasikan sama ATPM-nya. Oh. Jadi bukan dari VW-nya. Betul betul. Nah, cuman karena ngerjain ATPM-nya udah termasuk jadi garansi. Oh, digaransi sama TPM-nya juga. Yes, gitu. Ada juga Q5 Sportback. Ini mobil ganteng pol. Udah. Oh, ada orang bule. Oh iya dong. Iya. Orang Beda, enggak. modelnya bule. Orang yang mau nanya takut. Iya. Nanti Nggak jadi. mau nanya malah tes TOEFL. Ada lip motor. Ini baru masuk ya? Baru masuk. Ini punyanya Stellantis Group. Oke. Jadi sebenarnya mobil Cina juga. Aha. Tapi Stellantis itu tuh kayak punya Fiat. Terus ada Peugeot, ada Renault. Nah, ini mobil Cinanya yang under Stellantis Group. Dia sendiri dealer atau dia gabung sama ATPM lain? Dia sama Indomobil. Jadi yang dari Cangan ini sampai sini itu Indomobil semua. Oh, ini semua Indomobil Group. Dan biasanya mobil listrik kan intinya tinggi kan. Oh. Ini tuh Cukup rendah ya? cukup rendah karena dia ini Baterai di mana? kalau baterai dicopot nih mobil bolong, John. Maksud lo? Jadi dia pakai namanya cell to chassis. Jadi baterainya itu dipakai buat jadi lantainya si mobil ini. Itu jadi fondasinya. Yes. Cok. Jadi dia jadi lebih lega dalamnya dan bisa ini John, lebih ringan dan bisa Range lebih gede. jauh ya. Oke. Nih, bisa tambahin gini-ginian. Itu apa? Ini bawaan. Enggak, bisa dikasih. Punten, mohon maaf kami tidak ikut serta dalam pengerusakan properti mobil ini. Enggak, ini bisa dipasang lagi ah. Nah, ini apaan? Ini Meja. boneka-boneka gitu. Aku tahu kapibara. Heeh. Ih, oh kukira itu babi, bukan kan? Dah, bisa tuh. Oke, aman. Ini bisa dicopot juga nih. Nah, nih. Oh. Kalau di Indonesia nih lip motor jadi tinggal lip. Sosis tuh. Tuh, jadi bisa pindahin ke bawah. Jadi dia tidak punya dashboard yang gini-gini nggak ada? Mm-mm. Oh, itu bawah. Mm-mm. Apa? Glowbox ada. BTW aku mau nanya, dirimu, feelingmu, Anda Hah? tipe yang suka nggak dengan barang ginian? Oh, ini juga lucu nih. Kalau lo iniin, nah speedometer ngikut dia. Maju mundur atas bawah. Oh, mantap. Oh, jadi dia speedometernya itu ada di situ tuh. Ngikut dia. You tipe yang suka ginian nggak? Hah? Diesel kok suka nggak? Better daripada nggak ada. Karena ada beberapa mobil yang nggak ada speedometer depannya. Jadi buat gua itu suatu yang bagus. Alright. Ya. Berapa dah harganya tadi? Ini yang B10 ya. Mm-mm. B10 449 dan yang C10 itu 589. Nah, si C10 itu lebih gede nih. Yes, jelas ini lebih mewah sih. Langsung berbeda auranya, Joy. Langsung beda ya. Tapi ini ada sesuatu yang gue tidak suka sekali. Apa? AC-nya. Satu. Mana AC-nya? Oh, Nih, jadi lu ngaturnya pakai ini. oh dia tidak ada yang kupegang-pegang. Iya. Tapi minimalis sih ya. Iya, canggih, keren, gimmicky Dan no tombol-tombol banget. klap. Ya, waduh ya. Nggak ada tombol sama sekali ya. Ya itulah, Minimalis sih. minimalis. Tapi ya itu, lebih enak punya tombol. Ya, aku Ini lebih bahan-bahannya enak dah. bagus. Dia berani ya, baru datang langsung boom. Harga segini ya. Ya karena emang kelasnya di harga segitu sih. Oh, di Cina dia laku banget. Ya dapat harga segini, dapat kayak gini mobilnya Oke ya. lega. Menurut gua nih oke loh. Cuma kalau aku orang awam baru datang nih, aku kan bisa setting AC nih. Daun AC. I know what you means. Ya. Kayak aku just nunggu kau. Mana bang, cara setting AC bang? Nah itulah. Berarti tidak cocok buat untuk yang naik gokar bang. Cocok dia. Yuk kita kesana yuk. Selamat datang di hall berikutnya. Dan ini hall yang sangat mencekam. Kenapa? Karena brand ini benar-benar bertarung dar. Apa beda dengan tadi? Tadi juga ada door? Wah yang ini sih Lebih dari door. the giants-nya di sini. Jadi, Dan untuk pertama kalinya Mazda itu punya booth sebesar ini. BTW mereka ganti logo ya? Ganti apa, type font? Jadi, oh ya, brandingnya udah berubah. Ini Mazda 6e yang gue bilang. Jadi di Cina ini, dia tuh ada versi Dipalnya yang tadi, cangan Dipalnya. Namanya Dipal S7. Nah, versi SUV-nya namanya Dipal SO7. Oke. Dan dia juga ada versi Mazda 60e yang
crossover SUV-nya. Tapi belum masuk. Yang masuk yang 6e dulu. Oh. Cuma masa mahal banget. Ini 850 juta. Tadi aku habis masuk Dipal kayak agak gimana gitu ya. Dipalnya itu harganya S07 itu hampir 600 juta. Padahal dia kelasnya yang di atasnya karena dia crossover kan. Artinya kalau sedannya, maksudnya kalau Dipalnya harganya 600, ini 700 tuh masih oke. Tapi kalau 8,5 beda 2,5 menurut gua overpriced. Tapi kata dirimu dalamnya premium banget. Dalamnya premium banget. Makanya gue bilang beda 100 juta menurut gua masih oke. Tapi beda udah 250. sampai 2,5 kayak oke. Karena kalau yang ininya udah 8,5, yang basisnya S07 Lebih gila lagi. atau yang 60i-nya itu mau harga berapa? 900 kah? Itu John, tuh. masuk, John. Bagus banget. Ini John. Ini baru. Lihat. Ini tuh kayak LED strip, bukan ini tuh ambient ini. light. Bukan Bludrunya, dong, bludrunya. Bludrunya dong. Warnanya itu mewah. Katanya ini suede ya, suede itu loh, suede apa? Suede. Apalah itu. Dan Mazda Jinba Itai, driver menyatu dengan pengemudi. Jin Baitai. Iya. Kalau kita masuk ke Mazda CX-60, CX-90 ya, itu touchscreen-nya lagi jalan nggak bisa dipencet. Sengaja. Sengaja biar aman, kita pakai dial. Tombol-tombolnya ada lah. Yang ini nggak ada tombol sama sekali. Iya dong. Nih, bener-bener cuma gini aja. Minimal masih ada bila AC lah, oke lah. Nah, iya. Ini semuanya, even mau nutup spion harus dari sini. Tidak ada pengaturan di situ. Shit ada. Tak ada. Tak ada, Cok. Kunci pintu, buka pintu di mana? Di sini. Tombol ini pun tak ada. Semuanya di sini. Sangat tidak Mazda. Tiba-tiba Mazda. Ada hubungannya nggak dengan dia rebranding nama jadi berubah logo itu loh? Ini mana sih ininya? Oh, ininya. Ya karena emang basisnya mobil Cina. Oke. Jadi gua rasa ke depan tuh mobil bakal kayak gini sih. Alright. Ke Jadi- depan mobil bakal kayak gini semua. Jadi misalkan nih mobil Cina punya apa gitu kan. Misalkan jangan nih kan ada S07, S05. S05 nih. Kayaknya cocok juga tuh jadi Mazda 3. Bikinlah Mazda 3i. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi dia tinggal, oke, gue punya desain begini, tolong buatin, basisnya pakai mobil punya mereka. Mereka pertama hemat development cost, ya. R&D nggak usah lagi. Terus yang kedua, mereka udah punya dealer lebih banyak dan nama besar Mazda. Betul. Dan itu Win-win sudah solution. kejadian. Di siapa? Toyota BZ3X Iya. itu basisnya adalah Ion V. Serius? Iya. Jadi bener plek-ketiplek Ion V, cuma eksteriornya dibedain, interiornya dibedain. Tapi Ion yang itu ada jualan juga nggak BZ3X itu? Ionnya di sini ada dijual Ion V, tapi BZ3X-nya nggak dijual di sini. Oh. Belum. Gitu. Jadi lama-lama mobil brand-brand besar akan seperti Mazda. Dompleng aja udah. Gue punya nama, lu punya Itu barang-barang. kayak gue ngeliat masa depan kayaknya di situ deh. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau brand-brand ini nanti setelah ada mobil Cina itu bakal tumbang. Malah kolaborasi. Malah mereka akan kolaborasi seperti Mazda ini. Gitu. Menguntungkan konsumen nggak? Kalau murah iya. Iya dong. Kalau beda 250 juta sih ya. Nah, ini ada Hilux Travo. Ranggamu tak ada? Ranggaku ada kayaknya di mana gitu. Oh, Mana Hilux listrik yang 1 miliar itu? Hilux listrik yang 1 miliar. Ini kah? Oh, BEV. ini Hilux listrik yang 1 miliar. Hilux listrik 1 miliar. Tahu nggak kenapa ini jadi 1 miliar? Kenapa? Harusnya nggak semal itu. Justru menurut gua ini udah dimurahin sama Toyota. Tapi Karena mobil listrik impor itu kena biaya masuk 50%. Jadi mahal karena ini buatan Thailand. CBU CBU, kecuali mobil ini dirakit lokal, maka harganya lebih murah 50%. ya Nggak, nggak kena biaya lah. masuk. Betul. Gitu. Kalau ini emang bebas biaya masuk, mobil bensin, diesel itu aman. Begitu. Sama kayak Vitara. Vitara itu Sama, rakitnya sini. 600 juta, mobilnya speknya biasa aja. Karena Ya, CBU, karena dikirim CBU. langsung.
kurang lebih kayak gitu dia. Ini viral loh, Hilux 1 miliar listrik. Ya, karena itu. Semoga di rakit lokal nggak kena biaya masuk 50%. Amin. That's Amin. it. Karena dia akan jadi satu-satunya baterai electric vehicle double cabin. Hilux lagi. Langgamu sekarang udah jadi kayak gini nih. BTW ini apa beneran dari bawah atau dia tuh karoseri? Jadi dia pakai basis namanya IMV. Oke. IMV itu yang dipakai sama Hilux, Fortuner, Innova yang reborn kemarin. Nah, keluar lagi versi ini. Termasuk Rangga itu basisnya IMV. Makanya napas-napas desainnya masih ada rangga-rangganya sebenarnya ya. Ada wangi-wanginya ya. Nah, tapi sebenarnya ya different product. Ya. Ada jahat ya compare dia dengan Rangga gitu. Ini HEV hybrid. Oh. 2,7 miliar. Wow. Sayangnya ini juga belum ada harganya. Ini bagian sininya yang bikin kayak Rangga ya. Ya, lekukan ininya betul. Bukan ininya. Laki, Interiornya boxy. ya dia mirip-mirip kayak Hilux Travo yang baru. Ada kemiripannya. Ini mau dijual juga berapa sih? Ini mau dijual juga, belum tahu harganya. Mungkin kita bisa perbandingan ke Fortuner kali ya. Cucok. Kalau aku sih ini mahalnya jauh Mesin bensin 2700 cc 4 silinder. Cakep. Yang dipakai sama Boleh Land isi Cruiser Pertalite. Prado. Mulutku diam. Nih, lihat John, dalamnya John. Tuh, Toyota banget ya. ininya tuh mirip sama Rangga di bagian sininya ya kan? Iya. Tapi bagian sininya udah beda banget. Tapi sebenarnya mobil yang berbeda. Napas-napas sisanya mirip. Iya. Very Toyota sekali. Dari Toyota. Iya. Ada mobil yang lucu banget, John. Apa? Tuh, warna ungu di depan. Alright. Ya, ini Honda Super One. Hihi. Dia sangat cheerful. Jadi ini sebenarnya kalian tahu Honda N1 yang seperti ini. Nah, ini versi yang dijual di internasional dengan desain yang lebih cakep banget. Apa istilahnya? City bukan sih? K-Car. K-Car. Dia ada versi K-Car-nya memang. Tapi untuk versi dijual globalnya, dia dibikin lebih gembung, pakai white body, depannya berbeda. Dan itu nggak? Kenapa ada putih-putihnya gini? Apa? Karena ini bahan daur ulang. Oh, dia menjual bahwa ini recyclable. Yes. Jadi Lebih plastik murah recycle ada atau putih-putihnya. tidak? Recycle itu nggak selalu lebih murah. Tapi minimal. Seringkali lebih mahal. Betul. Pengalaman gitu. Pokoknya semua ada logo eco friendly ya bisa mahal. Nah, ya kan? Padahal sepanjang gua kenal Mas Eko itu sangat friendly sih. Iya. Aku kenal Mas Eko yang sama juga kayaknya. Oh. Ini versi yang dijual atau versi motif-motif doang sih? Enggak, ini versi yang dijual beneran. Dalamnya lucu kan? Jadi luarnya lucu, belakangnya lucu ya, dalamnya lucu. Cuma sayang John ini. John. Opo. Range-nya pendek sekali. Berapa? Mobil seganteng ini range-nya nggak nyampe 300 kilo. Dia mau jual berapa harganya? Harganya belum di-reveal, nanti tanggal 5 baru mereka akan reveal harganya. Cuma secara dalam lucu banget ya. Tapi masih Honda sekali. Iya. Honda sekali itu maksudnya ya plastik-plastiknya keras semua. Door trimnya juga begini-begini ya. Ya agak sedikit turn off tapi ngelihat desainnya cakep sih. Dan audionya sudah pakai Bose. Sumpah masih ada barang ginian. Apaan? Ini. Oh, dia gini ya. Soalnya aku lihat tuh zaman now tuh kayak mobil kecil gini, selalu kan pakai head unitnya aku tuh kayak gimana kan? Ini kayak oke. Ya emang rasanya nggak terlalu modern ya. Tapi desainnya lucu. Retro lah ya. Dibilang retro sih interiornya nggak retro menurut gue. Lu bayangin tadi sama Aura 5. Iya. Enggak, karena kau salah. Harusnya kau ngajak aku ke situ dulu. Oh iya. Baru ke sana. Sekebanting gitu ya. Iya. Cuma ini mobil jujur aja gua suka banget, luarnya cakep, dalamnya cakep. Andai range-nya lebih panjang. Mantap. Tapi bukannya BYD atau lu juga range-nya pendek baik-baik saja toh? Apa? BYD atau satu lu kan juga pendek. Dan 300 kilo. Ini 300 sudah. Enggak nyampe. Ya 290. Coba niat ya. Oke Google, berapa range dari Honda Super One? Jarak tempuh atau range dari mobil 252 kilo. Oh.
banyak. Oke, dengan harga yang juga cukup wow ya. Yes. Jadi nggak nyampe kayak REV masih lebih Ini panjang. lucu. Kau bawa jalan-jalan nih, ini lucu. Ya. Orang banyak nengok terus. Kayak punya karakter gitu ya. Ya. Bagus, bagus. Jadi gue pengen sih, tapi pasti harganya nggak mungkin murah. Ini sangat modifable. Lu Ya. modif ini cocok banget buat aneh. Nggak usah dimodif juga udah cakep. Iya, iya. John, kesukaanmu nih. Aku suka yang T2. T2 Tapi ini juga cakep. Sorry, ini versi, jadi dia launching T2 dulu, lo T1. Iya, ini tuh di bawahnya. Tapi dia udah ada PHEV-nya. Oh. Jadi bisa dicolok berapa kilo ya, sekian kilo. Habis itu bisa diisi bensin. Kalau punyamu yang T2 itu full bensin. Full bensin. Oh. Berarti ini lebih mahal. Enggak. Karena di bawah dia lebih murah. Loh? Even yang DM-nya, yang dual modenya yang PHEV itu tetap lebih murah dibandingkan dengan T2 bensin. Kenapa aku harus beli T2 kalau gitu? Beda dong. Ini kan versi yang di bawahnya, T2 lebih gede Oh, secara size. secara size, dan T2 baru keluar yang PHEV-nya juga. Harganya 688. Lebih mahal berapa? 100 jutaan dibanding ini. Dia sama nggak kayak Tigo, ingat nggak sih? Tigo 8 awalnya yang ice full. Nggak lama Ya. muncul yang ada PHEV-nya. PHEV-nya. Langsung dia ngebanting yang lama, ingat nggak? Enggak juga kan, harganya beda 100 juta. Still oke lah. Ya. Tapi dalamnya ini cakep banget. Nah. Ah, Oh. sebagai usernya T2, kasih aku tahu apa yang kau rasa inferior. Sebenarnya ini kelihatan lebih kecil ya. Jadi jarak kiri kanannya itu lebih kecil. Ya nggak? Oke. Layar speedometernya dia lebih gede ya. Dan Jetour itu gue seneng dia tombol-tombolnya lengkap. Jadi kita kalau mau on AC off gitu dia ada di sini, nggak perlu masuk-masuk ke dalam ini ya. Terus ini kristal, Mewah sih. tapi yang versi PHEV City itu juga kristal dia. Audio juga dia pakai Sony, ya cakep suaranya. Pengalaman lu pakai Jetour T2 gimana? Oh luar biasa. Itu mobil kalau PHEV sih mungkin gua pakai tiap hari deh. Oh, concern lu cuma karena bahan bakar. Iya, itu gua pakai kalau gua ke Jogja, Solo, Semarang yang pakai tol itu baru gua pakai tuh. Feeling lu kalau dia udah jadinya ada yang PHEV juga, apakah ada perubahan dari sensasi mengendaranya? Pastilah berubah semua pasti. Lebih apa? Ya pasti beda dong. Enak. Lebih kayak mobil listrik pasti. Yang pasti lebih jarang isi bensin. Isi bensin tuh lumayan tau. Nah, aku bilang tambahan 100 juta itu menurut aku still okay. Still oke, dan performanya kan juga naik. Iya, tanya. Naik dong pasti dong. Cakep kan? Ganteng, cowok. Aku dari awal pas nengok aku PT2 tuh, aku bilang, alah ganteng Enggak, yang T1 pun juga ganteng. Ya, ini ganteng sih. Cuma nggak tahu kenapa secara body luar ya, Heeh. lakinya tuh T2. Ya, jelas. Laki banget. Gila itu, gila. Jelas, nggak usah ditanya. Iya, kalau kau pakai itu di Klaten gimana? Orang-orang nengok mantap nggak? mah. Wah gila, gua dikira ini Apa? tukang ketoprak gua. Pret. Nggak ngerti ya? Kenapa ketoprak? Ah, nggak tahu dia. Ada apa dengan ketoprak? Dikira Sena gua. Nah, di sini juga ada VinFast, tapi VinFast nggak ada produk baru ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang paling baru VF MPV7 itu di IMS sudah di launching. Nah, ini ada Coolray. Tuh, di sana tuh. Oh, yang kemarin kau di Mandalika. Nah, di Mandalika ya. Di situ mobilnya. Udah dibahas di YouTube harusnya, jadi kita skip aja. Nah, yang belum dibahas aja yang kita bikin videonya. Oke? Nah, ini Cherry Q, tapi masih setir kiri, makanya dalamnya dihitemin. Oh. Belum ada setir kanannya. Katanya mau launching harga. Belum ternyata. Katanya dia bakal kayak menggemparkan pasar. Belum ternyata. Kayaknya masih wait and see semua deh. Tapi lu Cherry udah Q. coba kan di Cina kan? Udah, Gimana? enak mobilnya. Dibandingin setaranya dia? Cuma masalahnya di Cina jalannya bagus. Oh, Kita lu belum tahu versi Indonesianya. bawa lah. Kita lihat nanti bagaimana. Terus nih, Cherry J60 sekarang ada yang REEV. Tahu nggak REEV apa? Range extender. Ya, jadi ada mesin buat jadi genset. Kalau habis dia akan ngisi. Genset berjalan. Iya. Nah, V23
Aku agak trauma dengan mobil-mobil ini. Ada Ada temanku bawa aku ya, naik habis sampai mogok. Sampai mogok. Nggak tahu orang Tapi mana itu. lihat yang ini dong. Yang mana? Yang ini. Ini baru banget ya? REEV, gue udah lihat sih di Cina. Ganteng banget Pak ini mobil Pak. Buh. Apa bedanya dia dengan yang kita habisin baterainya? Ya beda lah, beda model. Oh. Beda semuanya. Harganya beda jauh. Nggak ada yang sama mereknya iCar. Oh, trailer. Dalamnya juga ganteng. Masih setir kiri ya? Oh, udah bisa masuk. Setir kiri nih. Oh. Cakep nggak Memang interiornya? warna ini tuh bikin premium ya. Tuh. Gokil ya. Lihat nih. Oh, Jarang-jarang ini kan? yang dirimu bilang ini. Apanya tuh? Putaran buat driving mode-nya tuh. Iya. Dan yang muter tuh ininya, tengahnya nggak muter. Oke. Nih, lihat. Jarang-jarang ada mobil atasnya coklat. Terus kacanya ini kebelah kiri kanan. Oh, dia tidak mau panoramic sunroof. Ini Iya. apa sih? Ini speaker dari Pioneer. Oh. Sampai ke belakang. Anjay, Dan ada audionya ininya. mantap nih. Ganteng ya. Ini ada tempat penyimpanan lagi. Dia dibanding yang kemarin kita coba sampai mogok tuh berapa kilometer dia bedanya? Dia REV, jadi kalau nggak salah dia hampir 200 kilo lah ya kalau electric only-nya. Oke. Habis sisanya pakai mesin bensin. Ganteng banget ya. Gagak kali. Aku Cakep suka ya? mobil kemarin loh. Nih, ini bisa dicopot, Mau ngapain? bisa diisi parfum. Fragrance. Ini tuh gimmick atau? Emang bisa diisi parfum. Oke. Ya tentunya gimmick lah. Tapi kan parfum bisa beneran. Still oke lah ya, daripada nggak ada sama sekali ya. No, it's not okay. Ini It's very cocok. good. Cocok buat pamer. Jadi ada bawa kawan datang, kita pamerin ini. Dan bisa individual. Misalkan kiri mau rasa Stella jeruk, yang kanan mau rasa Stella apel tuh bisa. Pandana, cantik. Ya ini bagus ya. Ini atasnya nih kayak semacam kulit, bawahnya ini kayak semacam bludru yang ditaruh di dalam sini nih. Jadi kayak, oh ini enggak malah. Kayak, nah di dalam sini, tapi taruh di atas. Keren ya. Padu padannya tuh pas, detail-detailnya juga. Aduh, kalau ini gue pengen nih. Berarti ini memang sengaja menjadi keunggulan dia ya. Masih punya bicycle button itu ya. Bicycle button. Di era yang buttonless. Wes. Dan tadi udah berapa banyak mobil yang kita lihat tanpa button? Banyak. Banyak kan? Aku suka ini ada button. Bagus. Oh ini buat, wah ini bagus banget nih. Apa? Kecerahan. Kan biasa di stick steer. Ini sini. Apa bedanya? Oh, passenger window lock off. Oh cakep. Ya. Bagus ya? Nice. Ganteng luar dalam. iCar V27. Ini John. Mana itu? Ini lepas E4. Kawan kita lepas. Kemarin gua mudik naik ini, balik ke Klaten. Yang dirimu ke Klaten itu ya? Iya. Mobilnya surprisingly enak sekali. Suspensinya, handlingnya, peredaman kabinnya nyaman. Ini kalau dibilang mobil di bawah 350 juta, ini kan harganya 339. Oke. Menurut gue ini yang paling nyaman sih. Untuk harga di bawah 350. 339. Ya. Baterainya gede 65 kW. Jadi Klaimnya dia berapa bisa kilo? 500 kilo. In a Anjay. single charge. Harganya oke ya? Harganya oke. Oke, tips nih buat kawan-kawan yang kalau mau beli mobil, Nah. lu lebih rekomend dia tuh belinya pas Gias atau pas GJAW? Diskon terbesar di mana? Waduh, pertanyaannya agak ribet. Tergantung dari brandnya. Oh, ada brand yang bakar uang atau diskon besar di Gias? Enggak juga. Karena tergantung stok mobilnya lagi banyak apa enggak. Karena random sih. Biasanya ya ada yang lebih murah ini, ada yang lebih murah itu. Jadi nggak ada satu hal yang pasti sih kalau Tapi dari kalau brand. beli, at least di event itu lebih murah dibanding normal. Enggak. Oh, aku baru tahu. Enggak. Tapi di event lu bisa dapat program kayak misalkan Lucky Dip. Gitu-gitu dah. Gitu. Karena biasanya kalau diskon dari dealer. Nah, ATP ngasih program. Saya kayak Gitu. ini tuh, only at Gias, 39. Yes, bisa jadi. Tapi kan karena mobil baru. Mobil baru no discount. Kalau mobil yang udah launching 2-3 tahun, tanya ada diskon nggak? Pasti ada. New trick. Nah, bukan cutrik. Itu suatu hal yang sangat wajar gitu ya. Tapi ada beberapa brand kayak misalkan nih JQ, Nah. J5. Ini mobil
laris banget. Jadi dulu pertama kali keluar 299, sekarang harganya 319. Even 319 Masih barangnya belum tentu ready karena antriannya masih banyak, ya. Ini legend yang sih. cocok untuk diri kau. Over. Over. Ini desainnya super ganteng. Iya, ini ganteng banget. Berarti kau suka Lamborghini karena ini desainnya mirip kayak Lamborghini. Ya. Dan dia adalah mobil pertama yang pakai AI, buatannya ByteDance, TikTok. Oh, Dia pakai Byte Plus punya. AI-nya yang menurut lu nih, yang paling fungsional tuh apa? Jadi gini, ada banyak yang bisa digunakan di mobil ini. Tapi ada satu hal yang menurut gua lucu. Apa? Jadi dia bisa merekam suara lu. Terus misalkan nih lu punya istri, ya kan? Lu lagi nyetir sendiri. Tolong dong ganti suaramu sama suara istriku. Nanti kita kayak seperti ngobrol. Ngapain, Cok? Jadi lu bisa ngobrol sama istri lu di sini padahal AI, Virtual. virtual. Kok agak creepy ya? Tapi oke lah. Gua pikir kalau yang bikin merek mobilnya too good to be true, tapi karena yang bikin ByteDance ByteDance, ya. kayak Jago banget. wah dia mah udah mengerikan. Jadi istriku tidak ada pun, aku bisa ngomong sama istriku. Ya. Terus misalkan lu mau ganti wallpaper HP. Lu tinggal wallpaper ini. Oh, ya display ya. Tinggal ngomong, "Saya mau ganti dong wallpapernya pakai gambar Candi Borobudur, tapi lagi ada konser dan belakangnya ada kembang api." Langsung bikin. Bikinin sama dia kayak kita pakai Chat GPT terus jadi wallpaper. Teng. Sebenarnya ada boleh, nggak apa-apa. Tapi itu fitur yang cukup unik ya. Yang kok bisa ya? Oke. Buat Lebih kayak- pamer oke lah. Gokil sih. Ini ganteng sih. Dia mau jual berapa sih? Gua nggak tahu di real life bakal kepake apa enggak, tapi itu super canggih kalau menurut gua. Dia mau jual berapa? Belum ada harga. Belum ada harga. Harga yang layak. Jadi Hanif. sekarang baru pre-book. Kalau lu pre-book, lu dapat AI features upgrade, smart panoramic roof upgrade, limited item diecast, wall charger 3-in-1, ya, dan AI internet subscription buat 1 tahun. Dan itu senilai 50 juta. Nanti kalau misalkan lo, itu kayaknya fitur-fitur ini mesti bayar deh. Karena AI features kan dia ada Subscription. premiumnya lah. Premium Oke. features. Cuma gua rasa itu kan cuma masalah software ya. Dan dia tuh pakai Qualcomm Snapdragon 8155. Anda lagi review mobil atau review HP, Pak? Ya jadi lu bayangin nanti kenapa lu Review beli HP. kenapa lu beli ini? Prosesor. Karena prosesornya Qualcomm Snapdragon 8155. Oh, prosesor 7 nanomikron pertama di mobil. Aneh ya. Kita masuk ke era yang baru memang. Nah, kalau ini menurut gua bintangnya Gias kali ini mobil ini. Wes, kenapa nih? Ini tahu Wuling Air EV? Ya, Legend Ini sekarang jadi Wuling Air EV. berubah. Berubah, pintunya nambah belakang, tapi dimensinya nggak jauh beda. Jadi, Dia cuma Wuling Air EV bakal hilang. Nggak lagi dibikin. udah nggak ada kan? Mungkin ada sisa stok lama lah. Ini cuma lebih panjang 20 cm doang dari Wuling Air EV. Oke. Tetap masih lebih pendek dibandingkan dengan Changan Lumin. Oke. Dan lebarnya cuma 1 apa 2 cm lebih lebar sedikit dibanding Wuling Air EV. Tapi Tapi pintunya ada 4. Artinya wheelbase-nya juga hampir mirip. Tapi bisa pintunya 4 dan dibuka seperti ini. Jadi lu bisa duduk belakangnya nih. betul. Kalau kalian naik Grab terus dapatnya Wuling, John, lu duduk belakang, John. Oke. Gua depan. Pengen tahu. Oh, buat nge-grab ya. Ini posisi duduk gua segini nih. Coba lu belakang segimana, John? Oh, lu yang versi yang lagi retak gitu bebal ke Nyetirnya. belakang. 100 berapa tinggi lu? Aku 173. Oh, beda 3 cm doang kita. Masih gimana? Still oke lah. Still oke. Still oke. Coba mendekat. Buat dalam kota oke ya. Cuma memang interiornya dibandingkan dengan Wuling Air EV ini agak downgrade ya. Kalau Downgrade Air EV kan dipegang nih banyak empuk-empuknya ya kan. Di sini juga empuk-empuk gitu kan. Ini ternyata plastik semua. Kita nggak nemuin empuk-empuk di sini sama sekali. Ini semua full plastik. Lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah dong. Berapa dia mau jual? Layarnya juga yang tengahnya ini jadi kecil dan ini layarnya kalkulator nih kayaknya ya. Kalkulator. Iya, Optitron, dia bukan layar yang full LCD. Yang full LCD di sini dia emang lebih gede, tapi menunya tuh lucu banget, John. Lihat deh.
Nah, nih lihat nih ya. Set. Riana Wih, kali. warna-warni. Lucu banget. Ya, AC ini AC, ya. Wih, tuh lucu bentuknya. Kenapa dia menghilangkan REV dan bikin era EV ya? Karena REV ya udah so yesterday nggak sih? Oh. Dari 2022 udah 4 tahun ya. Oh, strategi gitu. Dan dia udah nggak pakai puter-puteran lagi. Betul. Masih ada electronic parking brake tapi PRND-nya ada di sebelah kiri sini, ya. Tuh. Ini kalau gua beli ini ya, pertama yang gua lakukan, gua akan ngulitin sih bagian ininya. Kursinya juga gua rasa dia lebih nyaman dibanding Wuling REV ya. Cuma rasa berkendara kita nggak tahu. Cuma dengan nambah ini pintu menarik sih. Iya. Tapi yang lebih menarik adalah harganya, John. Apaan sih? Harganya berapa menurut lo? Under Wuling REV kan? Ya, Berarti under 200. betul. Berapa dijual? Tipe tertinggi 175, Sumpah. tipe terendah 155. Itu price-nya gila sih. Nah, ini juga dia sudah pakai. Tuh, udah pakai fast charging. CCS, udah nggak pakai chargeran Wuling yang dulu, GBT. Iya, ini jadi komplain kemarin yang Wuling REV kan? Iya, Pertanyaan, range-nya nambah atau enggak? 300 kilo juga. Sama kayak Sama. Elong. Jadi 155 sampai 175. Oke dong. Berarti apa kabar pembeli REV pertama, Pak ya? Nangis di pojokan. Pembeli bingo 410 juta. Berapa secondnya sekarang? Sudah lah ya. Sama nih ya. Gua kalau jadi produsen aksesoris, gua mau pasang, buka dong John. Bagasi depan ini masih ada space besar, jadi kita bisa naruh bagasi tas. Ya nggak? Ini bisa loh dia kasih kayak gini-gini yang kotak itu ya. Storage. Ini RWD ternyata ya. Ini tuh nggak apa nih, yang bulat gede ini? Dinamo. Kompresor AC, Oh. gitu dia. Dan bagasinya juga dia lebih gede nih. Tuh. Lebih gede dibanding Wuling Tutup. REV. Dia bisa split juga kiri kanan. Ya. Cakep ya. Tutup nih. Bentuk belakangnya pun juga lucu dan imut. Bulat-bulat gitu ya. Aira. Untuk pricing point-nya gila sih. Ya, kayaknya gue mau ngambil satu ah. Ciais. Apa promo Gias yang nggak ada ya? Nggak tahu. Kecil ya? 175 gila sih. Gila sih. ini. Yang 155 aja udah cukup menurut gua. Berapa kilo? Bentar, kita tanya dulu ininya. Nih. Oh, buat small family ya Two-tone dijualnya ya. colors, fun pot interior design, 10 inci, 35 menit isi fast charging 30 ke 80%. Nggak cepet-cepet amat sih ya. 301 kilo, Oh. yang standar 205, tapi CLTC ya. Tuh, jadi kurang lebih kebayang kalau misalkan si Honda i itu harganya 300 atau 400 juta. Mending ini. Ya. Kebanting. Tapi tergantung kalau orang suka looks-nya ya orang tetap pilih itulah. Ada fansnya sih. Iya pasti. Tuh. 201 kilo Cuma sama aku bayangkan 301. aku suami istri baru gaji UMR, aku akan prefer ini sih buat minimal aku punya mobil. Ngantar anak sekolah. 205 kilo, 301 kilo udah cukup banget. Iya. Dan kalau mobil udah harga 175 mau dijual, Jatuh ke berapa? jatuhnya nggak kayak waktu 299. Siapa yang beli tuh? Wuling REV 299. Komentar Saya. Aduh. dong. Tapi di zaman itu kan Wuling itu kan sudah sangat fenomenal. Iya. Kemarin Gias yang jadi bintang tuh Destinator lah. Sekarang X-Force, tapi bintangnya Mitsubishi. Kalau kemarin bintangnya Gias. Ini juga bintangnya Mitsubishi, tapi menurut gue bintang Giasnya tadi si Wuling ya. Oh, jadi taruhan Anda adalah yang paling rame. Iya. Menarik masa? Iya. Aira. Iya. Ini juga bagus. Gue udah nyoba, mobilnya enak. Push, audionya nyala. Nah ini bener ya. Buat teman-teman yang jadi panitia di sini ya, kalau udah punya premium audio, disetel audionya, jadi orang datang bisa merasakan di dalam. Gitu. Kadang-kadang di Tak bisa. layarnya aja mati. Betul, tak Ya bisa. kan? Gimana orang mau experience? Ini betul.
dikasih lihat audionya, dinyalain, jadi orang bisa experience langsung. Sekarang dia punya panoramic roof, ya kan? Terus shifternya elektrik, sama hybridnya kemarin dicobain sama Rifat Sungkar, ya, sama Mas Rifat, jadi 1100 berapa gitu sekali jalan penuh full tank. Gila, Bo. Sampai Bali bisa bolak-balik tuh aturan tuh. Dia dibanding Xforce yang normal, berapa beda harganya sih? 399 sama 445. Oh, beda gocap doang. Nggak nyampe. Aku penasaran sih, brand mobil 46 juta. bikin yang Iceful, kemudian ada yang hybrid muncul. Mm-mm. Dia nggak makan pola sendiri ya? Nggak juga. Emang masih ada orang akan beli yang Ice itu? Masih lah. Ya kan gini, maksudnya gini loh. Beda Lo beli gocap doang. hybrid. Heeh. Beda 45 juta. 45 juta dibeliin bensin, kan beda jauh. Oh, setelah penggunaan 10 tahun masih oke lah. Yes. Jadi emang banyak beberapa orang yang berat di running cost, ada yang berat di beli di depannya. Oh. Begitu, Pak. Tapi ganteng sih. Ini Xforce di depannya ganteng. Ganteng. Setuju. Gue pernah punya, Dan udah dijual. bagus. Yuk. Oh, ini viral nih. Ini ada BYD, ya. Dan mereka baru launching yang ini, M6 dual mode. PHEV. Ini viral banget. EV-nya 100 kilo. Tapi gue pakai ini ya. Orang pas gini bilang, ada M6 DM. Wah, jangan yang listrik. Kenapa? Maksudnya gimana? Jangan listrik. Banyak orang yang masih belum paham kalau M6 DM itu adalah PHEV. Oh. Even temen gue yang otomotif banget, dia sangat update. Pas gue bilang M6 DM, dia bilang, wah dia nggak bisa pakai yang listrik lah, nggak ada chargeran. Enggak, ini PHEV. Jadi emang harus banyak edukasi. dikomunikasikan, karena mereka ini pakai ini sendiri, pakai istilahnya yang di Cina sana. Apa namanya? Kalau di Cina itu PHEV dibilangnya DM, dual mode. Oh. Gitu. Nah, Pantesan. harusnya emang kalau mau lebih gampang langsung aja M6 PHEV. PEV. Itulah kurang lebihnya. Tapi ini so far mobil kemarin sangat menyenangkan. Nanya, dibanding M6 biasa apa bedanya sih? Bedanya, nih. Ini Beda. Terus bumper depannya beda. Enggak, feels mengendara. Sama kayak listrik. Oh. Sama kayak listrik ya. Tapi kemarin gua ke Bandung, berangkat bensin full. Berangkat baterai full, bensin ada seberapa. Sampai Bandung gua ngeliatin itunya cuma kepake 2 liter. Jadi full listrik itu habisin, baru bensin 2 liter? Enggak, gua langsung PHEV dari awal. Oh. Terus ya, pas sampai Bandung, gue bilang ke anak kantor gue, lu mau ikut turun? Kan gue lagi ada JDM Fest, atau mau Diem di mobil? di mobil aja gitu. Ya udah sambil ngecas ya. Akhirnya dia ngecas tuh keluar, balik penuh. Kan Bandung dari Jakarta turunan tuh. Ngecas. Nggak Itu kepake? Baru kepake bensinnya pas di Pancoran. Aku bahagia sekali. Padahal 148 kilo, dia klaimnya cuma 100 kilo kan. Berarti lebih? Kalau turunan. Jadi intinya adalah ini mobil PHEV, mobil yang menurut gua cocok banget buat dalam kota. Harian kita cas, nggak perlu keluar bensin. Tiba-tiba mendadak kita mesti pulang kampung atau ke Bandung. Aman. Tenang. Masih bisa colok bensin. Colok bensin, isi bensin. listrik. Ya wes, jadi itu aja dari ujung ke ujung yang menarik di Gias 2026 ya. Ya, taruhan magnet itu adalah yang paling rame adalah Kok taruhan sih? oke. Kayaknya Aira. Prediksi. Bintangnya kali ini adalah Aira EV. Oke, itu di boot yang sini nih. Kalau boot yang sana, yang 1, 2, 3. Apa yang menarik? Kalau di aku MG itu loh, MG yang 3 juta itu. Bisa jadi. Cuman dia kurang ngomong sih, ya orang nggak Iya. tahu. Ya bisa lah, kontak-kontak kita lah. Ya guys, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa ke Gias, main juga ke camper van-nya John dan Riana, karena mereka ada di booth-nya Isuzu. Yeah. Ya, sampai jumpa di vlog berikutnya, bye-bye.